Pada Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan Ana ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlak mulianya Rasulullah SAW sebagai akhlak Islamiyah yang hakiki, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita lanjut ke pembahasan kita di bab selanjutnya, yang mana di bab 428 tentang bagaimana kita menghormati, ya, menyambut saudara kita sesama muslim ketika datang kepada diri kita atau ke kediaman kita, ya. Nah, di hadis 144, ya, dari sahabat Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ya. Nah, kita langsung potong sanadnya, ya, kepada Ka'ab bin Malik, ya, menceritakan suatu kisah ketika ia tidak ikut bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 8 atau 9 Hijriah, ya. Ana agak sedikit lupa antara tepat pada tahun Fathul Makkah atau setelah Fathul Makkah, ya. Nah, pada saat perang, ya, Tabuk, ya, Ka'ab bin Malik, ya, menceritakan bahwa ia tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW, ya. Lalu Allah menerima taubatnya, ya, mungkin karena suatu uzur, ya. Nah, dan Rasulullah SAW mengumumkan diterima taubat dari Allah dari kami, ya, taubatnya mereka, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala pada saat sholat subuh, ya. Maka orang-orang datang bergelombang, ya, datang dengan banyak menemui Rasulullah SAW dengan masuk memberi selamat, ya, kepada Ka'ab bin Malik, ya. Nah, selamat atas taubatmu, ya. Nah, ini salah satu uh, rasa syukur, ya, nah, antara sahabat yang lain kepada Ka'ab bin Malik, ya, karena salah satu dosa yang besar, ya, para jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah SAW itu ketika para sahabat yang diminta atau diperintahkan untuk mengikuti perang, mereka ada yang menolak atau tidak ikut, ya. Namun mungkin berbeda dengan Ka'ab bin Malik karena ia memiliki uzur, ya. Di antara para sahabat yang lain, ya, ada salah satu sahabat bernama Talha bin Ubaidillah, ya, yang berdiri dan bergegas menghampiriku, ya, dengan sambutan yang berbeda, sehingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat, ya. Tidak ada dari kaum muhajirin, ya, yang beri kecuali dia, ya. Tidak akan aku lupakan peristiwa itu untuk Talha, ya. Ini salah satu, ya, beberapa kedudukan para sahabat itu berbeda-beda para jemaah sekalian, ya. Tergantung dari keimanan, takwa dan juga amal solehnya mereka. Nah, salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah, ya, salah satu sahabat dari kaum muhajirin yang mengikuti Rasulullah SAW, ya, dari sebelum hijrah, ya. Maka inilah, ya, sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dari beliau masih di Baitul Atiq, ya, di apa, rumah untuk belajarnya para sahabat yang dahulu. Mereka itu belajar harus pada malam hari, bersembunyi-sembunyi, ya. Nah, mereka mempunyai rasa keikatan yang berbeda antara satu sama lain, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, di kandungan hadis, ya, tentang makna-makna dari hadis tersebut, ya, terdapat penjelasan bahwa maksiat, ya, karena menolak untuk ikut perang yang dipintakan Rasulullah SAW itu adalah maksiat, ya. Ya, dalam maksiat ini, yaitu tidak mengikuti perang, itu adalah suatu perkara yang besar, ya, yang mana para sahabat itu bahkan tentang maksiat yang kecil aja, ya, para sahabat itu takut, ya. Jadi para sahabat itu lebih takut, ya, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW daripada kehilangan harta mereka, ya. Nah, kemudian poin kedua terdapat penjelasan, ya, menyerahkan hukum, ya, kepada Allah. Nah, makanya, ya, para jamaah sekalian, siapapun insya Allah, ya, Ustadz di Indonesia, pasti mereka melarang untuk menghardik atau menetapkan hukum kafir kepada orang lain yang masih abu-abu, ya, apakah ia seorang muslim ataupun seorang yang kafir, ya, karena hukum, ya, tentang hakikat seseorang ini berdosa, kafir, kemudian diampuni atau tidak, ya, nah, itu kehendak hukumnya hanya milik Allah, kita nggak tahu,
Nah, makanya kita kan sering meminta ampunan ya kepada Allah, karena yang bisa mengampuni hanya Allah. Kita meminta agar segala amal soleh kita diterima, karena yang tahu amal soleh kita diterima atau tidak itu hanyalah Allah. Ya, seperti pada kasusnya Ka'ab bin Malik, ya. Nah, ia tidak tahu apakah ia diterima taubatnya karena tidak ikut perang. Nah, maka Allah mengabarkan hal tersebut dan para sahabat tentu gembira, ya, terutama Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini juga Thalhah eh, di sini bersikap jujur ya. Ya, dia tidak menutupi bahwa ia tidak ikut perang. Ya. Nah, seperti orang-orang munafik yang mereka itu menutupi ya, bahwa mereka tidak ikut perang. Ya. Nah, mereka seakan-akan ketika ketahuan ya memiliki seakan uzur yang syar'i. Ya. Padahal itulah sikap orang munafik ya. Hmm. Terlanjut para jemaah sekalian di hadis 945 ya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata ya, ada sejumlah kaum Yahudi yang meminta keputusan ya atau meminta wasiat dari Sa'ad bin Mu'adz ya. Maka diutuslah Rasulullah SAW seseorang kepadanya ya. Lalu ia datang dan mengendarai keledai ya. Ketika sampai di dekat masjid, Rasulullah SAW bersabda, datanglah kepada orang terbaik di antara kalian ya, atau tokoh-tokoh lah di antara kalian yang kalian percayai ya. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, wahai Sa'ad, sungguhnya ya mereka meminta hukum darimu ya, meminta keputusan ya. Lalu Sa'ad berkata, aku memutuskan agar dikenai hukum ya mati atau kisos ya atas orang-orang atau pasukan-pasukan mereka ya, ditawan ya wanita dan anak-anak mereka ya. Rasulullah SAW bersabda ya, engkau memutuskan suatu hukum dengan hukumnya Allah ya. Nah, atau di riwayat yang lain ya, engkau memutuskan dengan hukum al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka kita bisa lihat ya para jamaah sekalian ya, memutuskan hukum ya, kita bisa kembali ya itu dengan hukumnya Allah ya, dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis-hadis ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam kaum Ansor ya, uh, kaum Muslim Madinah ya, kaum Ansor itu salah satu yang dijadikan tokoh ya bagi mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz ya. Bahkan beberapa kaum Yahudi itu takut ya atas kepintaran Sa'ad bin Mu'adz ya, karena ahli dalam berperang juga ya. Salah satu panglima perangnya Rasulullah SAW yang mana dipercaya menjadi panglima perang saat di Syam ya, ketika setelah Rasulullah SAW wafat ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidillah ya. Nah, inilah bagaimana kita ya, idza hakamat ya fayahkum bihukmillah ya. Ketika kita berhukum, kita ingin mengambil keputusan ya, ya baik sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah, orang tua kepada anaknya ya, atau sebagai yang mungkin lebih luas lagi ya, sebagai pemerintah kepada rakyatnya, berhukumlah dengan hukum Allah ya. Nah, selama itu ada syariatnya ya, dan selalu pasti ada ketentuan dalam syariat tentang hukum tersebut ya, maka berhukumlah dengan hukum Allah ya. Nah, atau kita ingin berhukum namun jangan keluar dari koridor Islam ya. Nah, ketika ada suatu syariat Islam mengharamkan ya terhadap hukum yang kita ingin utarakan, maka jangan kita lakukan ya, karena pasti itu mengandung unsur zolim dan juga mengambil hak orang lain ya, yaitu zolim tentunya. Kita lanjut pada jamaah sekalian di hadis 146 ya, dari Anas bin Malik ya, maulanya Rasul ya, asistennya Rasulullah SAW, ia berkata, tidak ada satu orang pun yang lebih ingin mereka lihat daripada Rasulullah. Nah, jadi para sahabat ini ya paling menghormati itu Rasulullah ya. Bahkan seorang seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang suaranya besar aja ketika di hadapan Rasul, mereka tidak berani. Ya, mereka menjaga suara mereka agar lebih lembut daripada Rasulullah. Ya. Nah, namun jika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka tidak berdiri kepada beliau. Ya, karena para sahabat tahu Rasulullah SAW itu tidak suka dihormati terlalu tinggi. Ya. Ketika Rasulullah SAW ya di masjid ya ada majlis ya, ada orang-orang berkumpul, dan itu para sahabat pasti mereka tahu ya bahwa Rasulullah SAW itu tidak ingin terlalu dihormati seperti para raja-raja ya yang harus berdiri ya merukuk, tidak.
Nah, maka kita bisa dari sikap Rasulullah SAW, ya, bahwasannya ya terdapat hukum makruh dan larangan memuliakan seseorang dengan berlebih-lebihan. Nah, ini hukum asalnya para jemaah sekalian. Jadi hukum asalnya kita menghormati orang secara berlebih-lebihan itu makruh, ya, kecuali ketika ada uzur tertentu, ya. Nah, ketika misalkan kalau tidak kita hormati secara berlebih-lebihan, ya, kita akan menjadikan suatu tersebut fitnah, ya, atau sebagai kabar-kabar yang buruk lah, ya nggak masalah kalau hal tersebut kita jaga, ya. Nah, maka sesungguhnya perbuatan tersebut, ya, menghormati secara berlebihan, baik secara merukuk, ya, kalau merukuk, walau alam beberapa ulama itu tidak memperbolehkan, ya, karena itu bentuk penyembahan. Ya, namun seperti berdiri, ya, ketika orang tersebut datang, itu hukumnya ada 4, ya. Hukum pertama, ya, hukum awal dilarang, ya, ketika kita tahu, ya, kalau kita menghormati orang tersebut secara berlebihan, ya, secara yang mengagung-agungkan, orang tersebut akan sombong dan membesarkan kepalanya. Tidak boleh, ya, harus dijaga, ya. Yang kedua, makruh. Nah, ini hukum asalnya, ya. Karena dikhawatirkan, ya, jadi kenapa makruh? Karena dikhawatirkan itu menjadi rasa ujub bagi orang tersebut, ya, akan meningkatkan rasa kesombongan orang tersebut. Yang ketiga, boleh, ya, selama itu ada bentuk kebaikan atau memang orangnya sebetulnya pantas dihormati, seperti Rasulullah. Sebetulnya beliau pantas untuk dihormati dan dia bisa menjaga, ya, bisa menjaga muruahnya, ya, bisa menjaga rasa tawaduknya. Sebetulnya boleh satu, ya. Namun Rasulullah kan tidak ingin dihormati seperti hal tersebut. Yang keempat, sunnah, ya, dianjurkan, ya, bagi orang-orang yang safar jauh, ya, yang rela-rela lah bertamu kepada kita dengan effort atau dengan usaha yang lebih. Nah, maka kita dianjurkan menghormati dengan lebih juga. Itu tidak masalah. Sebagai apa? Ya, sebagai rasa kita, eh, bukan takjub, ya, lebih tepatnya kita menghormati dia dengan lebih, ya, karena usahanya untuk menemui kita, ya, dengan jauh-jauh misalkan atau dengan usaha yang lebih, ya. Kalau zaman sekarang kan banyak, ya, para jamaah sekalian, ya, demi menemui kedua orang tuanya, ya, rela mengambil cuti atau hal-hal yang lain sampai ke kampung halamannya, itu tidak masalah, dihormati dengan lebih, ya. Nah, walau alam bisawab. Kita lanjut para jemaah sekalian, di hadis 147 dari Ummul Mukminin, ia berkata, tidak ada seorang pun yang perilakunya atau tutur bicara itu lebih mirip dengan Rasul kecuali anaknya, ya, yang paling dikenang, ya, oleh orang-orang yang penyembah Ahlul Bait, ya, orang-orang Syiah, itu Fatimah, ya. Lalu Ummul Mukminin melanjutkan kata-katanya, ya. Jika Rasulullah SAW melihatnya datang, ya, kepada ayahandanya, ya, maka Rasulullah SAW akan menghampiri Fatimah dan juga mencium, ya, dan beliau menggandeng tangannya, ya, dan mempersilakan duduk di tempat beliau, ya. Nah, sebaliknya jika Rasulullah SAW datang kepada kediaman Fatimah, ya, atau kediaman Ali bin Abi Thalib, tentu ia akan menyambutnya, ya, lalu berdiri dan mencium ayahandanya. Ya. Ketika Fatimah datang menyukai Rasulullah SAW saat sakit, ya, menjelang ajalnya, ya, eh, tanggal mulai Fatimah datang itu ke kediaman Rasulullah itu tanggal 7 Rabiul Awal, ya. Nah, mulai hari Kamis atau hari Jumat, Kamis, ya. Nah, beliau menyambut Fatimah dan menciumnya, ya. Lalu berbisik kepada Fatimah dan membuat Fatimah itu tersenyum, ya. Nah, seakan-akan menghibur lah dengan kondisi beliau seperti itu, ya. Nah, sungguh, ya. Kemudian Ummul Mukminin yang melanjutkan wasiatnya, ya, kepada para sahabiah. Sungguh aku mengetahui bahwa wanita yang satu ini memiliki kelebihan di antara kaum wanita yang lain. Ya, Fatimah yang dimaksud. Ya, meskipun ia seorang wanita biasa, ya, setelah ia menangis, ia juga tertawa. Ya, tentu ia mempunyai rasa manusiawi juga. Ya, aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah, ya, atau kepada Fatimah, ya, apa yang diucapkan Rasulullah SAW kepadamu? Ya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, kalau begitu, aku adalah seorang pembeber rahasia, ya. Ini seakan-akan rahasia dari Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya.
Nah, maka Fatimah berkata, Rasulullah SAW berbisik kepadaku, ya, aku akan wafat. Ya. Karena itu aku menangis. Kemudian dia berbisik, kepada Fatimah lagi, ya, engkau adalah orang pertama yang menyusulku dari keluargaku. Ya. Nah, maka istilah Fatimah gembira, ya, bahwa ia akan menyusul Rasulullah SAW sebelum Aisyah bahkan. Ya. Nah, inilah kegembiraan para sahabat dan juga sahabiah, ya. Nah, mereka itu tidak takut wafat, tidak takut meninggal, ya. Nah, karena ketika kita bisa menjaga amal soleh kita, ya, kita bisa terus-menerus meningkatkan iman kita, ya. Yang ada, ya, pada diri kita itu adalah janjinya Allah yang begitu manis, ya. Itu yang kita kejar, ya. Nah, namun sebaliknya para jamaah sekalian, ya, ketika orang terlena dengan dunia, ya, dia akan sangat-sangat takut dengan, ya, ajal dia, ya. Dia akan sangat takut dengan ketika ia datang waktu dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya salah satu syariat kita, jangan kita terlalu meratapi orang yang telah meninggal, ya. Jangan kita terlalu meratapi, ya. Nah, karena itulah sebetulnya, ya, jalan hakikat seorang muslim yang em, menuntun kepada janji manisnya Allah, ya. Maka jangan kita terlalu meratapi hal tersebut, ya. Karena, ya, ketika kita diwafatkan, yang lebih penting itu adalah apa? Pertama, fitnah kubur. Kan? Itu yang paling penting, ya. Nah, bukan kita terus menerus tangisi, ya. Lebih baik kita doakan, ya, agar urusan di akhirat kita, ya, urusan di akhirat, ya, bagi orang yang telah meninggal dipermudah, ya, agar dia lolos dari fitnah kubur, ya. Kemudian nanti kita dipertemukan bersama orang tersebut, ya, di belakang umatnya Rasulullah SAW. Itu yang lebih penting, ya. Nah, kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Nah, masih bab yang sama, ya. Lanjut dari sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, ya, ketika Rasulullah SAW sakit, ya, kami sholat di belakang beliau, ya. Nah, kemudian beliau setelah Abu Bakar mendengarkan kepada kami suara takbir, ya. Jadi saking banyaknya para jemaah sekalian, seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Nah, ketika imamnya takbir, maka dibesarkan oleh apa namanya, naibul imam, ya, wakil dari imam, ya. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada kami, ya, ketika keadaan kami masih berdiri dengan isyarat agar kami duduk. Nah, jadi ini Rasulullah SAW kan sakit, maka ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah itu berimam dengan keadaan duduk, ya. Nah, maka mereka diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk juga, ya. Nah, setelah salat, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kalian hampir saja melakukan perbuatan orang-orang Romawi dan Persia, yang mana mereka, ya, ketika rajanya duduk, yang lain itu masih berdiri. Ya. Hmm. Maka jangan kalian lakukan hal tersebut. Ya, ikutilah imam kalian, ya. Jika kalian melihat imam kalian sholat berdiri, maka berdirilah, ya. Dan jika kalian lihat imam kalian sholat duduk, maka sholatlah dengan duduk, ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, ya, Ana sedikit membahas lebih panjang, ya. Yang pertama, dari kandungan hadis, jangan mengagung-agungkan berlebihan kepada, ya, pemerintah atau seorang raja atau penguasa, ya. Nah, bahkan dalam hal tersebut yang dicela Rasulullah SAW, ya, kebiasaan orang Romawi dan Persia, ketika raja yang duduk di singgasana, yang lain itu masih harus menghormati dengan berdiri, ya. Atau ketika sang raja mempersilahkan duduk, ya, biasanya mereka itu ruku dahulu, ya, menghormati raja dengan posisi ruku sebelum dia atau sebelum rakyatnya itu duduk. Nah, di sini para jamaah sekalian, para ulama itu berselisih, ya. Nah, tentang apa, ya? Ketika imam itu, ya, tidak mampu berdiri dan harus duduk, ya. Ada dua pendapat yang mungkin Anda bisa ambil, ya. Yang menurut Anda paling kuat, ya, setelah beberapa pendapat yang lain. Pertama dari sahabat dari Afwan, dari Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Al-Auza'i, ya. Ini beda apa namanya? eh, Beda zamannya, beda sedikit antara Imam Ahmad bin Hanbal juga Al-Auza'i, ya. Nah, mereka berpendapat bahwa ketika imam duduk, maka makmum juga harus duduk, ya.
Nah, namun di pendapat yang lain, ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga jumhur salaf. Yang jumhur salaf ini ulama-ulama ya yang apa namanya ikut serta biasanya dalam berfatwa. Ya, mereka berpendapat ya, hukum aslinya sholat itu harus berdiri. Ya, karena itu sebetulnya rukun. Ya, maka ini bertabrakan dengan dua rukun pada jemaah sekalian. Nah, ini afwan ya, Anda sampaikan dulu dalilnya dari Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i bahwa ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, ya beliau masih bisa sholat, ya beliau sholat dengan keadaan duduk, mengimami para kaum muslimin dengan keadaan duduk, kalau dan juga memerintahkan kaum muslimin yang di belakangnya, ya untuk sholat dengan berdiri. Nah, jadi ada dua kisah yang bertentangan. Nah, mana yang lebih tepat, ya? Walaupun ya lebih utama ketika kita memilih imam yang lebih sanggup untuk melaksanakan rukun. Ya. Nah, maka di sini Anda jelaskan ada dua tabrak rukun, bertabrakan rukun. Yang pertama, rukun kita harus mengikuti imam. Itu rukun juga. Ya, itu rukunnya makmum. Ya, makmum itu harus mengikuti imam. Ya. Nah, makanya beberapa pendapat ulama zaman sekarang, ketika imam itu kunut, kita mengikuti gerakan kunutnya itu apa? Menadah tangan aja. Nggak harus ucap apa doanya, enggak. Tapi gerakannya kita ikutin. Ya. Dan rukun yang kedua, ya, ketika kita sholat itu kita harus berdiri. Itu rukunnya. Nah, maka dalam uh, perselisihan ini ya, dalam permasalahan ini mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam ya. Dalam syarah ini pun tidak dijelaskan ya, atau pensyarah ini tidak mengambil pendapat mana yang lebih kuat ya. Nah, kalau dari pribadi ana ya, lebih kuat pendapat yang kedua ya. Walaupun ana membaca kitabnya lebih sering kitab Hambali ya, tapi ana lebih di sini mengambil pendapat yang kedua ya. Dari pendapat Abu Hanifah dan juga Syafi'i dan juga jumhur salaf. Ya. Kenapa? Yang pertama para jamaah sekalian, kalau kita menemukan dua hukum, yang mana dua hukum tersebut bertentangan, nah, ambillah hukum yang lebih baru keluar. Itu dalam masalah usul fikih. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi hukum yang sebelumnya itu dinasakh. Apa itu dinasakh? Dihapus. Ya. Seperti hukum sholat. Yang mana sholat itu asalnya kan semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Nah, kemudian hukum apa? Waktu puasa. Ya, dulu waktu puasa itu pada malam hari, kemudian dinasakh menjadi pada siang hari. Ya. Karena hukumnya sudah dihapus. Dan itu hukum sebelumnya. Ya. Nah, seperti pada kasus ini. Ya, hukum yang baru itu, cerita yang lebih baru atau kasus yang lebih baru, yaitu ketika Rasulullah SAW sebelum wafat. Ya, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat berdiri ketika ia mengimami dengan keadaan duduk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya beberapa ulama ya, berpendapat bahwa mengikuti gerakan imam itu tidak harus seluruhnya diikuti. Ya, tidak harus plek ketiplek mengikuti. Ya, namun dengan kemampuan. Nah, dari rukun dengan syarat kemampuan. Ya. Nah, makanya ya itu sedikit memperlemah ya, keadaan untuk kita mendahulukan rukun mana yang harus kita dahulukan. Ya. Karena sholat dengan keadaan berdiri itu rukun ya. Ketika kita safar dimanapun, kalau kita bisa berdiri berdiri. Ya, nggak ada pengecualian. Pengecualian dengan apa? Keringanan dari Allah. Udah itu aja. Ya. Nah, namun ittibaul imam, mengikuti gerakan imam itu masih ada pengecualian. Ya, seperti apa? Contohnya kunut. Ya. Jadi contohnya gerakan-gerakan imam yang uh, misalkan kurang tumak ninah. Ya. Kita bisa menambah waktu lagi. Ya. Nah, maka di sini Anda mengambil pendapat yang kedua ya. Maka ketika imam dia duduk, ya kita tetap harus berdiri. Itu pendapat yang Anda ambil, wallahu a'lam ya. Kalau para jamaah sekalian ingin mengambil pendapat yang pertama, tafadhol, karena kuat juga. Ya, dan ada pendapat dari salah satu imam besar juga, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Namun itu Anda sampaikan dari pendapat Anda pribadi, wallahu a'lam ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya di bab yang berbeda ya tentang masih ini dengan pertemuan yang lalu ya tentang nguap ya. Nah, ketika orang menguap, ya disyariatkan untuk meletakkan tangan atau menutup ya celah mulut kita dengan tangan. Ya.
Nah, di hadis 949 dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya dari Rasulullah SAW, ia bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian menguap, ya, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulutnya, ya, karena syaitan itu, ya, bisa ya, masuk kepada celah-celah tersebut untuk membisikkan kita. Ya, kita telah bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa nguap itu salah satu perilaku yang syaitan itu senang. Ya. Nah, maka ketika kita nguap, ya, kita nggak tutup, kita nggak tahan, ya, itu salah satu bentuk was-was syaitan juga. Ya. Nah, kenapa ya? Nah, dari syarah ini kita bisa lihat ya bahwa orang yang menguap itu mempunyai sifat yang malas. Ya. Ketika habis nguap itu rasanya malas gitu kan. Orang nguap, oh pasti ngantuk, ya atau udah letih gitu kan. Nah, itulah ya. Ya, syariat Islam itu sangat detail. Ya. Bahkan ketika nguap aja kita ada syariatnya. Ya. Ketika kita bersin ada doanya dan seterusnya. Nah, maka itulah ya. Bagaimana kita itu bersyukur para jamaah sekalian bisa mendapat hidayah Islam. Ya. Hidayah petunjuk Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, bahkan ketika seorang muslim pun belum tentu bisa menuntut ilmu dengan benar. Makanya para jamaah sekalian, ya, kalau para jamaah sekalian mungkin ada yang mengeluh ya bahasanya, ya, Mas atau Ustadz, saya nyesel, saya baru bisa menuntut ilmu dengan benar atau mengenal ilmu yang benar, bisa menuntut ilmu atau ngaji itu sudah umur yang lanjut atau sudah bahkan udah punya cucu baru bisa menuntut ilmu. Para jamaah sekalian, ya, mungkin para jamaah sekalian sering dengar ya nama Abu Hurairah, ya, beliau itu masuk Islam itu bisa dibilang telat, ya, dengan umur yang sudah lanjut usia. Tapi kita lihat, ya, Abu Hurairah itu ya sangat semangat ya menuntut ilmu. Ya bahkan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Ya makanya nggak ada kata telat. Ya. Yang ada itu dilihat dari keberkahan dia saat menuntut ilmu. Ya. Mungkin dia menuntut ilmu hanya 2 sampai 3 tahun. Tapi dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Siapa tahu keberkahannya ada di situ. Ya, makanya ketika kita menuntut ilmu para jamaah sekalian, ya niatkan kita untuk ilmu ini agar bermanfaat nanti ketika kita di akhirat. Ya, karena amal jariah kita itu apa? Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka ketika menuntut ilmu satu dua hadis aja, atau misalkan satu dua ayat aja, niatkan ini agar menjadi tabungan kita di akhirat. Ya. Dan lanjut para jemaah sekalian, di hadis 150 ya dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, ya, jika seorang menguap, ya hendaklah dia menutup dengan tangan. Ya, sebab itu ada dari bisikan syaitan. Ya. Nah, mau kita lanjut lagi di hadis 151 ya dari Abu Sa'id Al-Khudri yang masih di hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Jika salah seorang menguap, ya, hendaklah menahan dengan mulutnya atau menutup dengan tangannya ya. Apaan? Sebab itu ya menjadi celah syaitan membisikkan diri kita. Ya. Nah, ini hadisnya sama ya, dengan sanad yang berbeda. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di bab selanjutnya. Ya. Ini bab tentang adab kita ya. Misalkan membersihkan kepala ya. Yang lainnya ya. Dalam Islam pun ada adabnya para jemaah sekalian. Nah, jadi dalam Islam itu ya kebersihan ya termasuk harus dijaga ya. Karena Rasulullah SAW ini sangat mencintai kebersihan ya. Ketika orang bisa menjaga kebersihannya ya, menjaga dari dia menjaga lingkungannya ya. Itu termasuk dari bentuk keimanan ya. Nah, karena ya itu mencerminkan diri kita. Kalau kita orang yang bersih, maka akan menjaga kebersihan. Ya, dan Rasulullah SAW itu salah satu eh, manusia yang menjaga kebersihannya. Ya. Nah, dari beberapa riwayat, maka Islam itu syariatnya selalu menjaga kebersihan kita kan, raja mas kalian. Ya, kita lihat di hadis 952 dari sahabat Ishaq bin Abi Thalhah. Ya, ya ini mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Malhan. Ya, lalu beliau diberi makan lah. Ya.
Nah, sementara Ummu Haram adalah wanita yang bersuami Ubadah bin Samit. Ya. Nah, setelah memberi beliau jamuan, ya, Ummu Haram membersihkannya, ya, kepada beliau, lalu beliau tertidur, ya, kemudian beliau bangun dan tertawa, ya. Nah, nah, di sini ya, apa namanya, uh, Ummu Haram ini, ya, um, menyentuh, ya, dan memegang kepala Rasulullah SAW, ya, untuk membersihkan, ya, apa yang beliau ada yang kotor, misalkan di badannya atau di rambutnya, ya. Nah, di sini diperbolehkan, ya, memegang kepala, ya, walaupun kepala ini identik dengan kehormatan, boleh, ya, memegang kepala untuk membersihkan atau dengan hal lain, ya. Nah, selama itu masih mahramnya, ya. Dan kita lanjut pada zaman sekarang ini ada kisah, ya. Mungkin anak sedikit singkat, ya. Nah, ada sahabat dari sahabat Qais, ya, bin Asim Asy-Sya'di, ya. Ia menemui Rasulullah SAW, ya, dan beliau bersabda, ini adalah tokoh, ya, di kaummu, ya. Rasulullah SAW, ya, uh, wahai Rasulullah, ya, jadi Quraisy ini ingin menyambut Rasulullah SAW, ya. Dan ia akhirnya meminta wasiat, ya. Nah, sebaik-baiknya apa yang diberikan kepada tamu, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika engkau punya harta, ya, sekitar 40 atau 60 dirham, maka itu adalah tabungan untukmu. Itu harta yang baik untukmu. Ketika memiliki ratusan dirham, itu adalah sebuah kecelakaan. Kenapa? Ketika orang tersebut, ya, hanya ingin menyimpan harta tersebut, itu sebuah bentuk dari kecelakaan. Orang yang sangat gila harta, tidak ingin memberikan harta kepada orang lain. Ya, maka ketika punya harta lebih, ya, kurbankanlah dan juga berikanlah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka dilanjutkan, ya, dari Qais, ya, berkata, wahai Rasulullah, ya, uh, yang memiliki akhlak yang budi pekerti yang baik, ya, tidaklah aku ada satu pun lembah yang dimana ditempati, ya, yang mana aku miliki, ya, di sana karena banyaknya ternakku. Ya, lalu Rasulullah SAW berkata, bagaimana engkau perbuat terhadap pemberian, ya, dengan lembahmu yang banyak terhadap ternak-ternakmu, ya. Nah, lalu ia menjawab, ya, aku memberikan, ya, unta-unta perawan atau yang masih di bawah umur, ya. Unta itu kalau yang bagus untuk disantap, ya, itu masih di bawah 1 tahun, ya. Kalau di Indonesia itu apa kita kenal di Tegal itu biasanya batibul, ya, bawah 3 bulan. Ya, bisa buat apa? Kambing itu agar lebih empuk. Ya. Dan juga unta-unta besar yang sudah taring giginya itu muncul sekitar apa? eh, Zaab, ya. Kalau dalam masalah kurban itu 2 tahun ke atas. Nah, maka disinilah, ya. Nah, beliau memberikan harta-harta tersebut atau ternak tersebut sebagai bentuk rasa syukur dia. Ya, dia tidak akan lupa kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Nah, dan bagaimana engkau perbuat dengan manihah, ya? Nah, meminjamkan hewan yang diambil susunya dan diambil bulunya untuk dijadikan wool, ya, atau kapas-kapas seperti itu. Dia menjawab, ya, aku memberinya unta dewasa, ya. Nah, lalu bertanya lagi, bagaimana engkau perbuat apa? Ruqoh, ya, unta-unta dewasa yang sudah engkau ternak, ya. Bagaimana engkau perbuat, ya? Yang menjawab, orang-orang berangkat dengan membuat tali mereka dan tidak ada seorang pun yang mencegah mereka dari menggantungkan tali itu kepada unta-unta mereka, ya, supaya mereka dapat membawa untanya kemanapun mereka inginkan. Lalu setelah itu mereka kembali lagi ke tempatnya, ya, meminjam, ya, untuk menjadikan tunggangan atau mungkin disewakan, ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya, lalu apakah hartamu lebih engkau cintai daripada keluargamu? Nah, jadi cobaan pertama dianggap lulus lah. Nah, lalu aku menjawab, ya, hartaku, ya, lebih aku cintai, ya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya hartamu adalah apa yang telah engkau makan, lalu habislah, ya. Atau suatu yang telah engkau berikan, lalu engkau lewatkan, dan selebihnya itu adalah untuk keluargamu. Ya, jadi harta yang engkau simpan itu, yang kau miliki itu, sejatinya engkau tidak boleh hambur-hamburkan. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menasihati tentang perilaku dari Qais. Ya. Kamu nggak boleh gila harta, kamu nggak boleh berlebihan dalam harta yang engkau miliki. Ya. Sejatinya lebih utama engkau nafkahi keluargamu
ya, dengan lebih daripada engkau mengkonsumsi hartamu dengan lebih, ya. Nah, maka ketika menjelang wafat, ia mengumpulkan seluruh anak-anaknya seraya berkata, ya, wahai anak-anakku, ambillah, ya, nasihat dariku, ya, karena kalian sama sekali tidak akan dapat mengambil dari orang lain selain diriku, ya. Nah, jangan kalian menatapi, ya, karena Rasulullah SAW sendiri tidak diratapi ketika wafat, ya. Jadi seperti Qais ketika wafat, ya, apa, ya, menasihati anak-anaknya, ya, seperti Rasulullah SAW, ya, memberi wasiat kepada Fatimah dan juga yang lainnya, ya. Dan ia tidak ingin diratapi ketika wafat, ya, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, ya. Nah, kafani aku dengan pakaian yang ketika aku menggunakan ketika aku sholat. Ini salah satu sunnah, ya. Tadi kafani dengan kita sudah menyiapkan kain kafan, itu disyariatkan, ya. Dan itu yang kita cintai, ya. Pakaian yang kita cintai atau kafan yang kita senangi lah, ya. Angkatlah pemimpin, ya, dari kaum kaum kita ini yang ditokohkan, ya. Nah, karena jika kalian menokohkan orang tersebut, maka aku kan selalu menjadi pengganti ayah bagi kalian, ya. Karena akan menjadi selalu menjadi pengganti ayah, yang mana mengayomi rakyatnya, ya. Nah, ya, kalian menokohkan orang yang muda, ya, maka para sepuh menjadi rendah di mata manusia dan mereka akan meninggalkan kalian, ya. Nah, jadi memang dalam syariatnya seperti kita menunjuk imam atau eh, menunjuk salah satu amir, carilah yang umurnya sudah sepadan, ya, dan lebih, ya. Nah, perbaikilah amal-amal kalian dan mintalah kepada kalian menghindarilah, ya, sikap meminta-minta, ya. Nah, janganlah kalian meminta-minta, ya. Semuanya itu penghidupan yang terakhir bagi kalian, ya. Seakan-akan itu suatu amal yang hina, ya. Ketika kalian menguburku, ya, maka ratakanlah kuburku. Jangan kalian bikin seperti sesembahan-sesembahan, ya. Mana itu salah satu sikap jahiliyah. Mana ini menjadi aib dan juga kebodohan dalam beragama, ya. Nah, maka inilah, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, menjadi dampak yang besar bagi para sahabatnya, ya. Nah, salah satu tokoh dalam uh, Bani Sya'ab, ya, itu Qais, ya, menuntun, ya, umatnya atau kaumnya kepada uh, akhlaknya Rasulullah SAW, ya, kepada nasihatnya Rasulullah SAW, ya. Nah, inilah bagaimana kita menandai, ya, para jemaah sekalian, sikap-sikap dari para sahabat yang mana mereka benar-benar meneladani, ya, akhlaknya Rasulullah SAW, ya, menuntun keluarganya kepada syariat Islam. Itu bagaimana seharusnya kita menuntun diri kita dan juga keluarga kita, ya. Jangan menuntun para sahabat, nggak harus sahabat-sahabat yang besar, ya. Bahkan seperti Qais yang tidak Qais bin Asim, ya, yang mana tidak terkenal mungkin bagi kita baru pertama kali kita mendengar namanya. Namun lihatlah akhlaknya, ya. Dia berwasiat kepada anak dan juga kepada kaumnya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan diri dia kepada umat umat Islam, ya. Itulah bagaimana seharusnya kita meneladani, ya, sikap-sikap, ya, yang terdapat pada sirah para sahabat, ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, salah satu ilmu yang mana patut kita pelajari yaitu ilmu sirah, ya. Sirah-sirah para nabi dan juga para sahabat, ya, karena memang itulah sejatinya syariat itu turun sebetulnya dari sirah, ya kan? Fikih, akidah, ya, kemudian muamalah itu turunnya itu dari sirah, ya, yang mana diambil hikmahnya dan juga intisarinya atau definisi-definisinya itu menjadi hukum fikih, hukum muamalah, akidah, akhlak, kemudian apalagi, ya, selain bahasa, ya. Kalau bahasa itu kan kontemporer, ya. Nah, maka itulah sebagaimana kita seorang muslim seharusnya bijak, ya, dalam berakhlak. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian di bab 432, ya, mendekatkan kepala dan menutup kedua bibir ketika kagum, ya. Nah, ini mungkin agak kurang nyambung dengan babnya, ya. Nah, namun nggak masalah, ya, kita masuk ke bab, ya. Ke hadis 954 dari Ubadah bin Somit, dia berkata, aku bertanya kepada temanku yaitu Abu Dzar, ya,
yang mana dia berkata, aku pernah meniru Rasulullah SAW dan membawa air wudhu. Tetapi, ya, beliau menggerakkan kepalanya dan melekatkan kedua bibirnya. Ya. Katakan, ya, aku pertaruhkan kedudukan ayah dan ibuku, apakah aku mengganggumu? Ya, jadi seakan-akan Abu Dzar mengganggu Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak, hanya saja engkau akan menemukan ya para pemimpin atau para imam yang mengakhirkan sholat pada waktunya. Nah, jadi ini salah satu sikap yang dicela ya. Orang-orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai mewah di dunia, tapi sholatnya itu diabaikan. Ya. Nah, maka dikatakan oleh Abu Dzar, lalu apa yang kau perintahkan kepadaku? Apa yang kau wasiatkan kepadaku? Rasulullah SAW berwasiat, sholatlah di awal waktu. Ya. Jika engkau menemukan mereka, ya maka sholatlah dan janganlah katakan, aku sudah sholat karena itu aku tidak sholat. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena kelalaian. Ya. Kalau kita bisa sholat di awal waktu, itu lebih utama. Ya. Karena salah satu sikap yang makruh itu sholat di akhir waktu. Bukan nggak boleh ya, para jemaah sekalian. Sholat di akhir waktu itu boleh. Ya. Namun makruh. Kenapa makruh? Karena itu dicela oleh Rasulullah SAW. Itu bentuk dari sikap orang yang bermalas-malasan. Karena yang mengabaikan syariat Islam. Ya, maka utamanya para jemaah sekalian, sholat itu di awal waktu. Bukan wajib ya, utama. Lebih utama sholat itu di awal waktu. Nggak masalah kalau soal sholat misalkan kita tunda setengah jam. Kalau kita ada udzur, nggak masalah. Ya. Namun sholat itu lebih utama di awal waktu. Ya. Kalau bagi kaum laki-laki, yang wajib itu sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang wajib. Ya. Bukan sholat di masjid. Ya. Yang utama itu sholat jamaahnya itu yang di masjid. Ya. Itu yang wajib. Kalau bisanya ia bisa melakukan, maka wajib dia melakukan hal tersebut. Ya. Bukan sholat di masjid. Ya. Kalau sama aja kalau dia sholat di masjid, tapi di akhir waktu tetap itu makruh. Yang utama itu, yang wajib itu bagi seorang laki, sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi kalau misalnya masjidnya berjamaahnya ditunda setengah jam, ya nggak masalah. Ya. Namun yang penting itu, yang wajib itu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya. Maka jika imam mengakhirkan waktu sholat, maka muslim yang lain ya agar segera menunaikan sholat pada waktunya sendiri. Ya. Nah, kalau imam di masjid misalkan apa namanya uh, sholatnya ya ditunda-tunda, maka sebaiknya kita mencari ya imam yang sholatnya tepat waktu ya karena agar mendapatkan dua fadilah sholat di awal waktu dan juga sholat berjamaah ya. Nah, inilah ya namanya kita menjaga syariat Islam ya. Kita harus bijak ya. Nah, apalagi buat zaman sekarang yang fitnahnya banyak ya. Bagi lelaki apalagi misalnya para jamaah atau para umahat punya anak laki-laki biasakan sholat itu di awal waktu ya. Karena ya kalau misalkan sholat sholat wajib aja diabaikan, apalagi sholat-sholat sunnah. Ya. Nah, misalkan nanti aja lah sholatnya, ya masih pengen ini dan itu, uzurnya nggak terlalu penting, diabaikan, diremehkan, apalagi sholat-sholat sunnah. Apalagi amal-amalan sunnah. Ya. Seperti perkataan salah satu imam, wallahu a'lam, mana lupa imamnya. Kalau nggak salah, salah satu imam yang mazhabnya Syafi'i, ya, cukup diragukan keimanan seseorang ketika dia tidak melakukan satupun amal sunnah. Ya. Nah, jadi ada salah satu imam yang berpendapat kalau dia melakukan amal sunnah aja nggak pernah, ya, maka diragukan keimanan dia. Atau amal wajibnya itu terpaksa. Ya. Itu yang patut kita teladani, ya. Yang patut kita jaga. Sholat di awal waktu. Mungkin kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 155, ya. Sedangkan salah satu perilaku ya Rasulullah SAW ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib dia berkata Rasulullah SAW pernah datang dan mengetuk ya mengetuknya dan Fatimah pernah datang dan mengetuknya ya. Dan Fatimah putri Rasulullah SAW di waktu malam ya. Jadi bertamu pada waktu malam. Lalu beliau bertanya, apakah kalian tidak sholat? Ya. Maka Ali menjawab, ya wahai Rasulullah, sungguhnya jiwa kami ada pada kuasa Allah ya seakan-akan menegaskan apa yang ia ingin katakan. Kalau Allah menghendaki kami bangun, maka kami
dia membangkitkan kami ya, seakan-akan kami telat bangunlah gitu. Rasulullah SAW lalu beranjak pergi tanpa membalas perkataan Ali. Ya. Lalu aku mendengar saat beliau balik, saya berkata dan memukul pahanya. Ya, sungguhnya manusia itu adalah yang paling banyak membantah. Jadi kan Rasulullah SAW, ya, alasan yang diutarakan Ali itu hanya alasan-alasan yang karena kesalahan mereka aja sendiri. Ya. Nah, bahkan para sahabat aja masih beralasan kan. Ya. Nah, beralasan jangan telat bangun apa ya. Makanya disyariatkan kalau kita tahu waktu sholat, kita persiapkan waktu sholat kita. Ya. Jangan 30 menit ya. Waktu sholat akan datang baru kita tidur. Ya. Atau misalkan kita pengen ke toilet atau pengen ke kamar mandi, kita nunggu azan dulu. Jangan. Ya. Sebelum kita tahu waktu azan, tunaikan dulu hajat kita. Ya. Nah, ketika kita tahu waktu-waktu azan, selesaikan dulu pekerjaan kita. Ya, jangan pas mau azan baru kita mulai pekerjaan. Ya. Nah, inilah ya, nah, bagaimana kita menjaga salat kita. Kemudian kita lanjut ya. Ya di 956 ya dari Abu Razin ya dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, ya aku melihatnya memukul dahinya ya sambil berkata, wahai penduduk Irak, ya, apakah kalian mengira bahwa aku berdusta atas nama Rasulullah SAW? Apakah bagi kalian mendapat nikmat sedangkan aku mendapatkan dosa? Ya. Hmm. Saya bersaksi bahwa benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, jika terputus tali salah satu ya sandal ya dari antara kalian, maka janganlah dia berjalan hanya dengan satu sandal. Nah, kecuali jangan sudah diperbaiki. Ya. Ini kalau di mahat biasanya dikenal dengan perilaku syaitan. Ini walau alam, apakah sahih hadisnya? Salah satu sikap yang dicintai syaitan itu ketika orang itu memakai sendal terbalik, ya, atau memakai sendal itu compang-camping gitu. Ya. Karena memang beberapa perilaku syaitan yang disenangi, kita memakai pakaian yang tidak pantas. Ya. Nah, seperti zaman sekarang ya, pada zaman sekalian. Ya. Pakaian-pakaian yang modelis, ya, padahal itu sejatinya tidak pantas untuk dipakai. Ya. Menutup aurat saja tidak. Ya. Kemudian untuk bergerak pun sulit. Ya, gimana mau pantas untuk dipakai? Ya. Ini perilaku syaitan yang mana disenangi ya oleh syaitan. Ya. Maka jangan ya, kita jauhkan ya. Kita berpakaian dengan rapih, layak. Udah, ya. Nggak perlu kita harus bermewah-mewahan, ya. Pakai dengan layak yang patas ya untuk kita pakai. Kita lanjut ya. Nah, dari Abdul Ali ya, dari Al-Barra dia berkata ya Ubaidah As-Samit bertemu dengan aku berikan kepadanya sebuah kursi ya. Nah, kemudian aku bertanya kepadanya, sungguhnya ya Ibnu Abi Ziyad telah mengakhirkan waktu sholatnya. Maka apa yang engkau wasiatkan terhadap hal tersebut? Maka Ubaidah memukul pahaku sekali lagi, ya, seakan keras hingga membekas ya. Ya. Dan berkata kepadaku, aku pernah menanyakan Abu Dhar, seperti apa engkau tanyakan? Kalau dia memukul pahaku, aku memukul pahamu juga ya, sama gitu. Maka Abu Dhar berkata, sholatlah pada waktunya atau di awal waktunya. Jika engkau mendapati mereka, sholatlah selagi kalian bersama mereka, yaitu para jamaah. Dan jangan berkata, aku sudah sholat, sehingga aku tidak sholatlah. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat jamaah, ya, maka sholatlah bersama berjamaah. Ya, jangan udah azan sholat duluan lah, enggak, jangan. Nggak boleh ya. Nah, di sini boleh nih memukul paha ya, ketika kita berwasiat ya. Cuma kita harus lihat orang juga ya para jamaah sekalian. Ntar orangnya kaget kan juga kasihan. Ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 957 ya. Dari Salim bin Abdullah ya, dari Abdul bin Umar ya, dari Umar bin Khattab ya berangkat kepada Rasulullah SAW berjumpa sahabat antara 3 sampai 9 orang ya menuju Ibnu Sayyad ya. Dan mendapati ketika di salah satu kaum ya di Bani Maghalah ada anak-anak kecil yang bermain ya.
Ibnu Sayyid saat itu menjelang akil balik. Dia tidak menyadari hingga Rasulullah SAW memukul punggungnya dengan tangan beliau. Ya, seraya bersabda, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Maka Ibnu Sayyid memandang beliau, seraya berjawab, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ya, Rasul bagi kaum ummiyin. Ya, nah, kaum yang tidak bisa baca tulis. Ya, Ibnu Sayyid balik lagi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Nah, maka Rasulullah mencengkrangkan pakaiannya lalu bersabda, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah SAW kembali bertanya kepadanya, ya, apa yang engkau lihat? Ya, Ibnu Sayyid menjawab, ya, seorang yang jujur dan juga seorang yang berdusta, ya, datang kepadaku. Rasulullah bersabda, ya, nah, masa ini membuat engkau rancu atau bingung? Ya. Lalu baru melanjutkan sabdanya, aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Nah, lalu Ibnu berkata, itu adalah aduh, ya, dukhon, ya, asap. Ya, lalu Rasulullah duduklah dengan hina, engkau tidak akan mampu melampaui lebih dari kemampuanmu, ya, sebagai dukun. Umar berkata, wahai Rasulullah, apa engkau izinkan aku memenggal lehernya? Nah, di sini kelihatan para jamaah sekalian, ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau orang ini benar-benar dajjal, ya, maka engkau tidak akan mampu melakukannya. Ya, sebaliknya, kalau bukan dia, maka tidak ada keuntungan apapun dari kita membunuhnya. Ya, nah ini Anda pernah baca kisah ini di kitab Tanda-tanda Akhir Zaman. Ya. Memang Ibnu Sayyid ini terdapat dari para ulama ya. Ibnu Sayyid ini adalah seorang dukun atau memang dia salah satu dajjal yang mana dajjal itu kan diriwayatkan memang beberapa yang sudah turun ya. Namun mereka itu bersembunyi ya. Jadi beberapa memang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dajjal tersebut untuk menjadi kekuasaan ya, untuk melihatkan kekuasaannya Allah. Ya, salah satu dari kisah Ibnu Sayyid ini ya. Ibnu Sayyid ini salah satu anak kecil yang belum akil balik, namun dia mengetahui masa depan seperti dukun ya. Nah, beberapa ulama itu berpendapat bahwa itu adalah Dajjal ya, Ibnu Sayyid. Ya. Maka di sini Umar bin Khattab melihat tanda-tanda tersebut, maka Umar ya, ingin memenggal. Namun kata Rasulullah SAW, ya, karena memang Dajjal itu diberi kekuasaan oleh Allah, ya, diberi kekuatan lebih, ya, Umar pun tidak akan bisa melawan Dajjal. Ya, karena melawan Dajjal itu hanya dengan keimanan nanti di akhir zaman. Ya. Lanjut pada zaman sekarang di hadis 958 ya. Setelah peristiwa itu ya, uh, ini nyambung ya, nyambung ya, masih dengan hadis yang sama tentang Dajjal tadi ya. Tanda-tanda Dajjal ya. Mungkin pada zaman penasaran ya, nah, akan lanjutkan ya. Ke kebun kurma di mana Ibnu Sayyid sedang berada di dalamnya ya. Dan segera bersembunyi di balik batang tersebut ya. Nah, diam-diam suatu Ibnu Sayyid sebelum dia melihat beliau ya, Ibnu Sayyid saat itu sedang keadaan berbaring ya, dalam keadaan selimut yang bergeruduk ya. Nah, tetapi ibunya melihat Rasulullah SAW yang sedang bersembunyi di balik batang pohon kurma, lalu dia berkata pada Ibnu Sayyid, wahai ya, Sof ya, nah panggil Ibnu Sayyid, itu ada Muhammad. Tapi Ibnu Sayyid berhenti total dan dari mantra-mantranya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika ibunya tidak menghentikan aku, maka aku akan tahu masalahnya ini apa ya. Yang dikomat-kamitkan itu apa. Ya. Lalu ada salah satu kisah lagi ya, dari sahabat Allah bin Umar ya, yang kemudian beliau menyambut perihal Dajjal. Kemudian jangan bersabda ya, sungguhnya aku memperingatkan kalian tentang fitnah Dajjal. Ya. Tidak ada seorang nabi pun yang melainkan dia yang telah memperingati kaumnya. Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Kan tapi sekarang aku akan menyampaikan kata-kata kepada kalian yang tidak pernah disampaikan kepada nabi sebelumnya. Ketahui bahwa Dajjal itu buta sebelah ya. Nah, sedangkan Allah itu tidak buta ya. Ini salah satu ciri-ciri Dajjal ya, yang mana kita pun telah mengetahuinya ya. Banyak dari kaum muslimin ya sudah tersebar ya. Dajjal itu bermata atau buta satu, yang mana butanya itu seperti anggur yang sudah matang ya. Nah, jadi mata yang buta itu yang di sebelah apa kanan, uh, dia seperti agak menonjol ya. Warnanya itu agak apa namanya daging seperti daging anggur ya. Terlanjut pada jamaah sekalian di hadis 959 ya, dari Ja'far
ya, menceritakan kepada Muhaib, ya, bila Rasulullah SAW dalam keadaan junub, ya, maka beliau menyiramkan air kepada beliau 3 kali siram. Ini salah satu thariqah, ya, atau tata cara mandi junub. Ya. Dan lalu, ya, Al Hasan, ya, berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, yaitu Ja'far, ya, sesungguhnya rambutku lebih banyak daripada itu. Ya, ia menuturkan Jabir memukul Al Hasan, lalu berkata, wahai putra saudaraku, rambut Rasulullah SAW lebih banyak daripada rambutmu yang dan lebih wangi. Jadi seakan-akan Al Hasan ini membantah bahwa 3 guyuran untuk mandi junub itu nggak cukup untuk membasuh rambutnya. Dan Ja'far pun membantah, ya, sesungguhnya rambut Rasulullah itu lebih banyak daripada rambutmu. Ya. Jadi nggak ada alasan untukmu untuk membantah hal tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan mungkin sampai apa namanya hadis 961 ya mungkin. Lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, di bab 135 orang yang tidak suka duduk sementara orang lain berdiri untuk. Nah, ini yang tadi ya, penghormatan yang berlebihan. Dari Jabir bin Abdullah ya, dia berkata Rasulullah SAW pernah jatuh dari kuda di Madinah ya ke batang pohon kurma sehingga kaki beliau terkilir. Nah, kami lalu menyenguk di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kami datang untuk menemunya, beliau sedang sholat duduk ya. Maka kami pun ikut sholat bersamanya dengan keadaan berdiri. Ya, kemudian kami menemui beliau sekali lagi ya sedang sholat fardu dan dengan keadaan duduk. Ya, maka kami pun ikut sholat di belakang beliau dengan keadaan berdiri. Ya. Dan beliau mengisyaratkan kepada kami agar kami sholat dengan keadaan duduk. Ya, selepas sholat, beliau bersabda, jika imam sedang sholat duduk, maka sholatlah kalian dengan keadaan duduk. Ya. Dan jika dia sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan berdiri. Dan janganlah kalian berdiri sedangkan imam duduk. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia membesarkan khalifah ya, membesarkan raja-raja mereka. Itulah kita telah bahas ya, bagaimana namanya pendapat yang Anda ambil. Walaupun para jamaah sekalian, ya, silahkan ya mau mengambil pendapat yang pertama juga boleh. Ya. Lanjut ya, ini masih di hadis yang sama ya, di bab yang sama ya. Nah, seorang bayi laki-laki dari kaum Ansor dilahirkan ya, dengan nama Muhammad. Dan seorang Ansor berkata ya, kepada ayah bayi itu ya, kami tidak akan memberi kunyah dengan seperti kunyahnya Rasulullah ya, atau julukan seperti Rasulullah. Sebenarnya kami duduk di jalan ya, bertanya kepada beliau tentang hari kiamat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, nah, kalian datang menemuiku untuk menanyakan tentang kiamat. Kami bertanya, ya Rasulullah, ya. Nah, Rasul bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang dihembuskan yang datang padanya 100 tahun. Nah, kami berkata, ya, seorang bayi laki-laki di Ansor dilahirkan, lalu diberi nama Muhammad. Ya, mengeluh ya kepada Rasulullah. Nah, maka orang-orang Ansor berkata, kami tidak akan memberi kunyah dengan kunyahmu. Ya. Nah, itu Abul Qasim ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, orang-orang Ansor telah berlaku benar. Ya. Maka berilah nama dengan namaku, namun jangan dengan julukanku. Ini pada zaman Rasulullah ya. Kalau sekarang lah, gak masalah. Ya. Nah, sampai hadis 961 para jemaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita lanjut 2 hadis lagi ya. Para jemaah sekalian kita habiskan bab ini. Ya, dari Jabir bin Abdullah ya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW lewat di pasar, ya, memasuki suatu tempat yang agak tinggi. Ya. Nah, sementara orang-orang di sampingnya terlihat lebih rendah. Ya. Nah, maka beliau melihat bangkai-bangkai domba yang tidak bertelinga. Nah, beliau pun menghampiri dan memegang pada bagian telinganya, kemudian bersabda, siapa yang di antara kalian yang mau memilikinya hanya dengan 1 dirham, ya, dengan harga yang murah gitu. Maka menjawab, kami tidak mau memilikinya dengan berapapun harganya. Ya. Nah, apa yang dapat kami perbuat dengan kambing tersebut yang cacat? Ya. Rasulullah SAW, ya, apakah engkau mau ini menjadi milik orang lain, ya, milik kalian? Mereka berkata tidak. Ya. Nah, maka mereka menjawab tidak demi Allah, tandanya masih hidup pun itu tidak akan menjadi domba yang cacat. Ya. Karena domba itu tidak bertelinga, apalagi sudah mati. Nah, beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya dunia lebih hina daripada
ya bagi Allah daripada bangkai domba ini. Ya, akan-akan dunia itu ya sudah meliputi fitnah yang begitu banyak. Nah, kita masuk ke hadis 963, hadis terakhir ya, dari Ubay bin Dirham bin Damroh ya. Ia berkata, aku pernah melihat ya Ubay bin Ka'ab, seorang laki yang membanggakan kaumnya dengan pembanggaan ala jahiliyah. Ya. Nah, pada zaman jahiliyah, ya, Ubay mengecamnya dengan terang-terangan tanpa menyebut dengan sindiran. Lalu teman-temannya melihat dengan ke arahnya, saya berkata, seperti kalian mengingkarinya, ya, apa kalian mengingkari apa yang Ubay bin Ka'ab lakukan? Maka Ubay berkata, aku sama sekali tidak merasa takut kepada siapapun untuk melakukan hal ini selamanya. Ya, karena aku tengah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangga-banggakan ya, dengan perbuatan jahiliyah, maka kecamlah secara terbuka, terang-terangan, dan jangan kalian sebut namanya dengan sindiran. Maksudnya apa? Ya, maka hardiklah atau kecamlah orang tersebut, nasihat orang tersebut dengan terang-terangan. Karena itu perbuatan jahiliyah, memang dicela oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meniru ya perbuatan jahiliyah, yang mana ya Rasulullah SAW datang untuk merubah perbuatan-perbuatan tersebut. Sampai hadis 963, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah Eh, cukup? Ya, apa tafadhol ya izin saya bertanya Ustadz. Ya, tafadhol. Ya, semoga Ustadz Safia dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan Allah, dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqium. Iya, mungkin ini pertanyaan saya tidak relate dengan apa yang sedang dibahas, tapi ingin ada satu kasus atau katakanlah sedang saya dalam komunitas itu tersebut begitu. Jadi ada dua orang yang sedang bermasalah, kemudian satu sama lain saling apa ya, saling 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 berseteru sampai akan diperkarakan demikian ya kurang lebihnya. Tetapi saya sebagai teman, sebagai yang berada dalam circle itu mengingatkan untuk lebih dahulu mendoakan. Tetapi faktanya dalam kedua orang ini memang cukup cukup serius ya dalam hal maksiatnya begitu Ustadz. Pertanyaan saya sebatas apa seseorang itu boleh mendoakan eh, kita sebagai Muslim begitu ya mendoakan meskipun teman atau keluarga atau katakanlah yang bersangkutan itu berbuat maksiat yang sudah keterlaluan. Seperti apa Ustadz? Ya, bismillah ya Om. Ya. Kita mendoakan ya saudara kita itu sebetulnya nggak ada batasnya. Ya. Nah, ingat ketika Rasulullah SAW berdoa ya terhadap dua orang yang dicintai oleh Rasulullah ingin masuk Islam, itu Utsman bin Affan ya Umar bin Khattab salah satunya. Ya, walaupun dalam keadaan itu Umar masuk orang yang memusuhi Islam, ya, tapi ia tetap mendoakan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan apa batasnya sih kita mendoakan orang? Nggak ada Betul. batasnya, ya. Walaupun orang tersebut ahlul maksiat, kita doakan aja. Ya. Justru itulah yang merubah orang. Ya. Dengan doa kita berharap, dengan doa yang kita lantunkan bisa merubah orang tersebut. Ya. Bisa menjadikan orang tersebut meningkatkan iman dia, yang menjauhkan maksiat yang sering ia lakukan. Ya, karena senjata yang kita kuat, salah satu senjata terkuat seorang muslim kan adalah doa. Ya, kalau kita nggak mempersenjatai ya orang tersebut, ya mungkin dia bisa lebih terjerumus. Makanya sebetulnya nggak ada batasan. Ya. Malah dianjurkan kita berdoa kepada orang yang sedang terjerumus. Gitu. Nah, jadi itu ya. Ya, baik, Ustaz. Insyaallah wallahu alam bisawab, itu jawaban dari Ana. Sudah Ya, cukup baik. ya. Nah, terjawab ya insyaallah ya. Insya Allah sudah terjawab. Pak Dol, ada yang mau ditanyakan lagi tentang bab-bab yang tadi kita bahas ya? Ada perilaku yang apa, dicela ya, seperti menghormati berlebihan atau tanda-tanda turunnya Dajjal. Nah, sebenarnya kisah turunnya Dajjal tersebut ada beberapa kisah yang anak ingat. Namun Ibnu Sayyad ini terkenal juga. Ada satu kisah juga di mana para sahabat itu berlayar kemudian menemui suatu pulau. Pulau tersebut ada orang yang terbelenggu
Itu kisah cukup panjang, mana nggak bisa kisahkan sekarang. Ya. Nah, ada yang tanyakan lagi para jemaah sekalian atau sudah cukup insya Allah? Kisah Dajjal untuk Ramadan, Ustadz, insya Allah. Insya Allah ya. Nanti akan anak rangkum ya. Karena kisah Dajjal ini walaupun nggak banyak, tapi benar-benar ya kita diberi apa petunjuk oleh Allah bahwa Dajjal itu bukan makhluk biasa gitu. Mereka itu salah satu apa namanya kelebihannya itu mengetahui masa depan gitu. Bahkan beberapa dari kisah itu Dajjal itu mengetahui isi hati orang. Orang itu takut, orang itu kuat imannya. Maka mereka tahu siapa musuh yang patut dilawan. Ya, itulah kekuatan Dajjal ya. Kulit. Bahkan sebagai tadi riwayat bahwa Umar aja yang begitu kuat aja nggak bisa menghadapi Dajjal. Ya. Karena bukan hanya fisiknya saja yang kuat, tapi memang diberi kekuatan oleh Allah ya. Bisa memanipulasi atau mempunyai sihir yang besar. Ya. Hmm. Insya Allah cukup ya, para jamaah sekalian. Insya Allah. Allah ya. Ya, Aman, tafadhol. berkaitan dengan ini ya Dajjal ya, baru saja terjadi fenomena musibah di LA ya, kebakaran yang begitu dahsyat begitu. Uh, Bagaimana tanggapan Ustadz dengan seperti banyak yang sudah di sosial media beredar ya Ustadz, berkaitan dengan kejadian yang sudah tidak bisa dikontrol oleh manusia ya, meskipun di sana kecanggihan alat teknologi dan sebagainya sudah tidak mampu untuk meredam dahsyatnya api ya. Dan banyak di sosial media beredar kutipan ayat-ayat di Al-Quran ya, relate dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, Bismillah. Ya, memang kalau untuk kejadian alam itu ya, sebetulnya kejadian di LA itu nggak 1-2 kali kan kita melihat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmah. Ya. Orang hujan tiap hari aja ada hikmahnya, apalagi kejadian seperti itu. Ya. Maka ketika orang beriman, jadikan itu pelajaran. Ya, ini nggak cuma sekali 2 kali, dari zaman dahulu, ya, dari tahun berapa 1897 yang Krakatau meletus itu kan, itu kejadian alam yang sangat besar. Kemudian yang kita rasakan 2004 ya atau 2006 yang Aceh kan bencana alam juga. Yang di Jepang pada tahun berapa yang besar juga itu tsunami besar. Sekarang di LA dan banyak lagi ya. Dan kejadian alam itu jadikan kita meningkatkan iman kita. Kita ketahui bahwa setiap musibah itu Allah kasih hikmah ya. Banyak hikmah-hikmah dari para ulama yang musibah ya. Ini Ana nggak ngambil dari media sosial ya. Tapi ini Ana komparasikan dengan para ulama berpendapat. Salah satu hikmah bahwa suatu tempat diazab itu karena tempat itu sudah banyak kemaksiatan. Contohnya apa? Ya, kaum Nabi Lut. Nah, ini salah satu kita belajar sirah ya. Kaum Nabi Lut diazab dengan bencana alam karena itu pantas diazab. Itu diizinkan, ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Lut. Ya. Bagaimana kalau kita azab kaum? Ya, dengan saat engkau harus pergi bersama keluarga tanpa melihat ke belakang. Nah, begitu dengan juga dengan zaman kita sekarang. Ya. Nah, ini sebenarnya ada kisah cuma cukup panjang ya. Anak singkat aja ya. Suatu kisah ya. Ada sekumpulan mahasiswa ya, sedang menaiki gunung lah. Kemudian tersesat lah. Kemudian setelah beberapa hari ditemukan dan akhirnya mereka bebas gitu, ya selamat. Ya ada 2 kubu antara yang Muslim dan juga tidak Muslim. Yang Muslim bertaubat ya, bersyukur atas kebebasan mereka, dan yang non Muslim ini berfoya-foya. Kita bisa lihat inilah orang yang beriman dan tidak beriman. Ya. Orang yang beriman ketika habis mendapatkan cobaan, introspeksi. Ya. Jangan sampai kita menjadi menjadi kena musibah itu lagi. Ya. Maka kita jaga. Berbeda dengan orang yang non muslim. Orang yang tidak beriman. Maka ketika melihat musibah para jamaah sekalian
jadikan itu sebagai peringatan untuk diri kita. Ya, karena musibah itu salah satu peringatan dari Allah kepada suatu kaum. Nah, jadi itu ya. Nah, Ya, kalau Anda bisa ambil ya hikmahnya mungkin tuh peringatan bagi seluruh manusia, bukan bukan hanya bagi penduduk LA aja. Bagi seluruh manusia itu peringatan. Jangan sampai engkau tidak beriman kepadaku, kalau tidak engkau akan di bumi hanguskan seperti ini juga. Ya, ya. betul, Ustaz. Riset mereka sendiri mengatakan bahwa sebagian warga di sana mereka lebih mengidolakan para pemain bola, musik, artis-artis gitu. Bahkan mereka sama sekali tidak mengidolakan Tuhan, tidak mengidolakan Allah apalagi. Riset mereka sendiri mengatakan demikian. Ya, itu yang sepatutnya dijauhi oleh kaum muslimin ya. Dan itu sebenarnya permainan orang-orang kafir ya, agar apa, memecah belahkan Islam kaum muslimin ya. Nah, ya, Ya. mungkin ada orang hobi bermain bola atau bagaimana. Namun ingat idola utama kita adalah Rasulullah. Ya, kalau kita ingin mengikuti meneladani akhlak kita, ikuti dulu Rasul. Ya. Kalau misalkan ada orang kafir berbuat baik, itu tetap kita mungkin ikuti perbuatan baiknya aja, bukan mengidolakan dari sosok ya. Itu dua perilaku yang berbeda ya para jemaah sekalian. Nah, insya Allah terjawab ya Iya, jazakallah khairan ya, Ustaz. apa namanya insya Allah sudah cukup ya, atau ada yang ditambahkan lagi? Alhamdulillah gencatan senjata dimulai di Palestina. Insya Allah ya, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan. Nah, agar diperkuat imannya, diberi kesabaran juga, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah mereka menjadi kaum Rasulullah SAW ya, kaum Muslim yang nanti kita bertemukan bersama mereka di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal. Insya Allah ya, para jamaah sekalian, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pagi hari ini, yang mana ya insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal soleh kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kita dipertemukan ya sampai umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Rabbal. Ya. Barakallahu fikum ya para jemaah sekalian ya. Ana minta maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan ya. Ya, kita tutup dengan pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.